Selamat datang di Creative Eye Vision. Di sini kita berkarya dengan Corel Draw, sekaligus memperkenalkan produk-produk Eye Vision, yaitu peralatan terapi, minuman kesehatan, suplemen kecantikan, hingga pupuk ramah lingkungan. Channel ini hadir untuk mendukung diakonia kreatif yang mengandung 3 unsur, yaitu karitatif, reformatif, dan transformatif. Jadi diakonia kreatif itu mengandung ketiga unsur tersebut, yaitu karitatif. Jadi kalau kita jelaskan lebih panjang, karitatif itu menolong secara langsung dengan karya nyata yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pembagian sembako, membuka dapur umum bagi masyarakat yang terkena musibah, menyediakan pakaian layak, menggalang dana cepat untuk jemaah yang sakit keras, dan sebagainya. Nah, kemudian unsur reformatif memperbarui cara pandang kita dalam bekerja dan berkarya dengan nilai-nilai iman. Contoh, pemberdayaan dan pembekalan melalui pendidikan, bimbingan belajar, keterampilan seperti servis HP, komputer, menjahit, pertanian, peternakan, pelatihan, dan sarana agar bisa dipakai untuk bekal hidup. Kemudian unsur yang ketiga yaitu transformatif. Artinya membawa perubahan menyeluruh, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, contohnya seperti membentuk koperasi jemaat atau komunitas yang mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir. Kemudian mengembangkan program ekonomi kreatif jemaat, misalnya produk lokal dipasarkan lewat digital platform. Lalu advokasi gereja terhadap pemerintah lokal agar ada kebijakan pro rakyat, misalnya pendidikan gratis, kesehatan terjangkau, dan sebagainya. Gerakan lingkungan seperti menanam pohon bersama, mengurangi plastik, mengembangkan energi terbarukan di komunitas. Kemudian program rekonsiliasi dan perdamaian lintas agama atau etnis sehingga masyarakat lebih bersatu. Dan yang terakhir dan yang akan kita kerjakan adalah bakti sosial di bidang kesehatan serta pelatihan komputer gratis. Jadi nanti kita akan mengadakan pelatihan komputer gratis dengan menggunakan Corel Draw. Ya, jadi Corel Draw ini sebagai tools atau alat kita untuk melakukan studi desain grafis di dunia digital. Nah, di bidang kesehatan kita akan menggunakan peralatan-peralatan kesehatan dari Eye Vision. Nah, jadi creative vision adalah kreativitas, kesehatan, dan pelayanan dalam satu visi. Nah, mengapa saya memakai Corel Draw? Karena Corel Draw adalah software desain grafis yang mudah digunakan dan sangat populer. Melalui Corel Draw kita bisa membuat flyer, brosur, logo, bahkan mengembangkan ide menjadi komik rohani. Misalnya kita ambil dari kisah Yesus dan para rasul. Jadi dengan Corel Draw kita bisa berkreasi sesuai dengan minat dan hobi masing-masing. Kemudian mengapa saya memilih Eye Vision? Eye Vision adalah perusahaan distribusi produk kesehatan dan kecantikan yang revolusioner, inovatif, dan memiliki strong point
serta mampu berkompetisi di era digital. Didukung oleh support system yaitu Visionpreneur sebagai alat bantu untuk memberi edukasi bagi komunikasi member. iVision adalah perusahaan network marketing yang besar, mudah dan cepat berkembang. Besar karena sudah ada di 20 negara. Mudah karena bisa dikerjakan siapa saja, baik lulusan SD hingga S1. Dan cepat karena ada 3 bonus, yaitu sponsor, bonus pasangan, dan bonus reward. Sehingga dalam waktu kurang dari 1 tahun Anda bisa mencapai X5 dan mendapatkan mobil. Jadi di channel ini kita akan menggabungkan 2 hal, yaitu CorelDRAW sebagai alat kreatif untuk berkarya dan iVision sebagai sarana membangun kesehatan, kecantikan, dan kesejahteraan. Inilah wujud nyata dari diakonia kreatif, yaitu kreativitas yang menginspirasi, kesehatan yang menyehatkan, dan pelayanan yang membawa perubahan. Nah, pada tayangan perdana ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari CorelDRAW. Kita akan mulai dengan memanggil CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW 2024. Klik ganda atau double klik di sini ya. Nah, dia akan memanggil user interface-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ditampilkan apakah kita akan membuka auto backup. Untuk sementara ini kita tidak usah mengutak-atik auto backup ya. Jadi kita cancel saja di sini. Nah, di sini akan ditampilkan new dokumen atau dokumen baru yang akan kita ciptakan. Kemudian di sebelah kanannya ada beberapa dokumen yang sudah pernah kita buat. Ya, jadi di sini saya sudah pernah membuat latihan .cdr, ibadah .cdr, dan seterusnya. CDR ini adalah singkatan dari CorelDRAW. Kita akan membuat dokumen baru di sini ya. Jadi klik new document. Nah, di sini disediakan beberapa settingan dokumen ya dengan ukuran-ukuran tertentu. Kita pilih aja yang CorelDRAW default. Nah, CorelDRAW default, kemudian untuk setting general itu ada name. Name ini adalah nama dari dokumennya. Kita kasih nama saja coba. Nah, nanti dokumennya akan diberi nama coba.cdr. Number of pages kita buat 1 halaman dulu saja ya. Kemudian primary color mode ini kita pilih CMYK. Jadi untuk dokumen-dokumen yang akan dicetak seperti flyer, brosur, logo, itu kita pilih CMYK. CMYK ini singkatan dari cyan, magenta, yellow, black. Jadi kita pilih CMYK. Nanti akan saya terangkan ya lebih detail lagi tentang CMYK ini. Nah, untuk sementara ini kita pilih CMYK. Kemudian dimension di sini adalah ukuran dari dokumen kita. Jadi ukuran lebarnya 8,5 inch, tingginya 11 inch. Nah, untuk ukuran di sini kita bisa pilih sesuai ukuran di Indonesia ya, karena di Indonesia jarang menggunakan inch. Kita gunakan saja milimeter atau sentimeter. Jadi kalau dikonversikan ke sentimeter, dia menjadi 21,59 cm dikali 27,94 cm. Kemudian orientasinya dia vertikal di sini ya. Kita pilih aja yang vertikal. Kalau kita mau horizontal atau landscape, kita pilih di sini. Jadi kita pilih aja yang vertikal. Kemudian resolusinya kita pilih 300
DPI. DPI ini adalah singkatan dari dot per inch. Nanti kemudian akan saya terangkan lebih lanjut ini ya. Nah, untuk sementara kita pilih kita isi isian di sini, kemudian kita klik OK. Sekarang menyediakan satu dokumen kosong. Ukurannya seperti yang sudah kita setting tadi, 21,59 cm dikali tingginya 27,94 cm. Nah, kita sekarang bisa mulai membuat gambar di sini. Kemudian ada toolbars. Nah, toolbars ini di sini ada menu bar. Menu bar itu ini, file, edit, view, layout, object dan seterusnya. Kemudian toolbox. Nah, toolbox itu ya yang ini. Jadi di sini nanti di sini ada bermacam-macam toolbox, akan saya terangkan lagi nanti ya. Nah, kalau kita hilangkan toolboxnya, nah, maka dia tidak ditampilkan. Jadi tadi itu toolbox untuk menampilkan dan menyembunyikan toolbox. Kita tampilkan lagi toolbox karena ini penting ya. Nah, CMYK ini adalah singkatan dari cyan, magenta, yellow, black. Nah, CMYK ini digunakan untuk desain yang akan dicetak seperti brosur, poster, atau majalah. Kemudian cara kerjanya adalah sistem warna berbasis tinta yang bekerja dengan menggabungkan tinta cyan, magenta, kuning, dan hitam. Sistem ini menggunakan model subtraktif atau penyusutan, yang berarti warna dicapai dengan mengurangi cahaya yang dipantulkan dari kertas putih. Semakin banyak tinta yang digunakan, semakin sedikit cahaya yang dipantulkan. Penggunaannya untuk proyek yang akan dicetak, karena printer menggunakan tinta dengan kombinasi CMYK untuk mencetak gambar. Nah, selanjutnya di sebelah kanan CMYK tadi ya. Tadi kita sudah setting di sebelah kanan CMYK itu dia ada RGB. RGB ini adalah singkatan dari red, green, blue. Tujuannya digunakan untuk desain yang akan ditampilkan di layar digital, seperti website atau presentasi digital. Nah, cara kerjanya berbasis cahaya, bekerja dengan menambahkan intensitas cahaya merah, red, hijau atau green, dan biru atau blue. Sistem ini menggunakan model aditif atau penambahan, di mana cahaya biru, hijau, dan merah digabungkan untuk menghasilkan warna lain. Ketika ketiga warna dalam RGB ditambahkan dengan intensitas penuh, hasilnya adalah warna putih. Nah, penggunaannya digunakan dalam layar monitor, televisi, dan perangkat-perangkat digital lainnya. Jadi kesimpulannya, CMYK lebih cocok untuk desain percetakan atau printing, RGB lebih cocok untuk desain digital atau layar monitor atau perangkat elektronik. Nah, tadi saya juga sudah menunjukkan resolusi ya, resolution. Resolution menentukan tingkat ketajaman dan detail gambar bitmap yang diukur dalam satuan DPI atau dot per inch. Fungsi resolution ini sangat penting terutama jika bekerja dengan elemen bitmap atau akan melakukan ekspor ke format raster seperti JPEG, PNG, TIFF, dan lain-lain. Nah, perbedaannya di sini ya, jika resolusinya 72 dot per inch itu dia termasuk yang resolusi rendah. Kapan digunakan? Untuk tampilan di layar rendah. Untuk tampilan di layar ini ya, di layar seperti web, presentasi digital. File jadi ringan tapi kurang tajam untuk dicetak. Nah, kalau 150 dot per inch itu dia termasuk yang menengah.